Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi organ pencernaan manusia beserta fungsinya setelah mengamati video ini. Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Proses tersebut berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ-organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus besar. Kelima, usus halus. Dan yang terakhir, anus. Mulut. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Lidah atau lingua berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakan. Gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di kerongkongan, makanan diremas dan didorong masuk ke lambung. Lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali dengan bantuan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida dan enzim-enzim pencernaan, yaitu renin dan pepsinogen atau pepsin. Enzim renin berfungsi menggumpalkan susu agar mudah diserap. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein agar bisa diserap usus. Usus halus. Di dalam usus halus
terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan getah-getah usus. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari. Mengapa disebut usus 12 jari? Karena panjang usus 12 jari sama dengan ukuran panjang 12 jari tangan orang dewasa. Di dalam usus 12 jari terdapat saluran empedu dan saluran getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim tripsin, amilase, dan lipase. Usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini tidak terjadi proses pencernaan makanan, melainkannya terjadi penyerapan air. Di usus besar terdapat bakteri pembusuk yang berguna membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Anus. Sisa makanan yang berupa kotoran atau feses akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan alat pelepasan sisa hasil pencernaan yang berupa kotoran.